apa kabar? Senang sekali Halo Indonesia bisa menyapa Anda di rumah hari ini. Ya, serangkaian informasi terkini dan inspiratif akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Antara lain, antisipasi penyebaran flu burung, Tangerang bentuk Satgas Penyihatan Hewan. Ada pula eksistensi bioskop tua di tengah kemajuan zaman. Ya, hari ini Halo Indonesia akan membahas tentang polemik penerbitan transportasi online. Selengkapnya dalam segmen Bincang. Munculnya kasus flu burung sepekan lalu di Cilandak, Jakarta Selatan, membuat Kementerian Kesehatan tidak tinggal diam. Ya, bekerja sama dengan departemen terkait untuk melakukan beberapa tindakan antisipasi agar penyebaran virus flu burung ini tidak terjangkit kepada manusia. Untuk mengantisipasi meningkatnya wabah flu burung di Indonesia, Kementerian Kesehatan menyusun strategi untuk mencegah dan mengendalikan flu burung pada manusia. Di antaranya dengan pencegahan infeksi baru pada unggas dan melindungi kelompok berisiko tinggi dengan biosecurity dan pengawasan. Kemenkes juga mengeluarkan kebijakan yang diantaranya akan memusnahkan semua unggas yang terjangkit oleh virus flu burung dan memberikan vaksinasi pada setiap unggas di radius 3 km dari unggas yang tertular virus. Selain itu, koordinasi antar instansi terkait serta peningkatan studi dan penelitian terus dilakukan. Kemenkes telah melakukan sosialisasi ke beberapa puskesmas dan rumah sakit mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta menyiagakan rumah sakit, khususnya rumah sakit rujukan flu burung dan rumah sakit regional. Ya, yang pasti tadi kita sudah melihat bahwa semuanya disebabkan oleh satu proses penyakit yang harus terinteraksi di dalam 3 komponen tadi, lingkungan, host agentnya ya, perilaku. Nah, sekali lagi perilaku hidup bersih sehat harus dikedepankan untuk saat ini. Lingkungan, beternaklah yang sehat. Buatlah peternakan yang memang sesuai dengan kaedah-kaedah yang betul, jauh dari pemukiman. Ada kok radiusnya itu oleh peraturan Kementerian Pertanian itu sudah ada jarak ideal untuk membangun suatu peternakan dari pemukiman itu berapa banyak, berapa besar, berapa jauh begitu kan. Nah, ini harus diikuti, kemudian tentunya menjaga perilaku hidup bersih sehat. Bagi masyarakat yang tinggal tak jauh dari peternakan unggas dan kandang peliharaan, dihimbau untuk segera melaporkan ke dinas terkait apabila menemukan unggas yang mati mendadak. Masyarakat juga diminta segera datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan lain apabila mengalami gejala flu. Hal ini bertujuan untuk menekankan angka kematian yang disebabkan oleh virus flu burung. Wiwit Purnamasari, Alif Ramadan, Dai TV. Kasus baru flu burung di Cilandak, Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap keberadaan unggas di lingkungan sekitar. Ya, namun sebagian besar pedagang unggas di Pasar Pramuka mengaku mereka tidak takut terhadap serangan virus flu burung. Pasar Burung Pramuka di wilayah Matraman, Jakarta Timur merupakan pasar penyedia aneka ragam jenis unggas terbesar di Jakarta sejak tahun 1970-an. Menanggapi terungkapnya kasus flu burung di Cilandak, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, tidak menjadikan para pedagang unggas di Pasar Burung Pramuka takut dan khawatir akan kesehatan unggas serta kesehatan diri mereka. Untuk mencegah adanya virus flu burung pada unggas, para pedagang kerap memeriksa unggas-unggas yang didatangkan dari luar kota. Mereka memastikan unggas-unggas tersebut dalam keadaan sehat dan tidak ada yang mati. Mereka juga rutin membersihkan kandang unggas dari kotoran, serta memberikan suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan unggas dari serangan penyakit. Nah, itu kan tiap hari saya bersihin, satu-satu bersihin. Ya, kami bersih. Ini semua sepel semua tiap harinya. Jadi masa kebersihan semaksimal mungkin kita bersihin tiap hari. Jangan sampai nggak dibersihin. Kalau saya nggak khawatir. Sekali-kali saya obatin. Kalau vaksin, suka saya vaksin juga. Ayam baru datang saya vaksin di sini. Dengan langkah-langkah sederhana dan mudah dilakukan oleh para pedagang, diharapkan dapat mencegah munculnya kasus flu burung di lingkungan sekitar. Waude Rizky, Xavier Almadina, Dai TV. Ya, pemirsa, kasus flu burung juga menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Tangerang. Ya, mewabahnya virus flu burung di Kota Tangerang pada tahun 2008 silam menjadi pembelajaran bagi Pemkot Tangerang untuk menggalakkan Satgas Flu Burung atau penyihatan hewan.
Wabah virus flu burung masih menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Tangerang. Kasus ini pernah terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2008 hingga 2015 yang mengakibatkan ratusan unggas ternak dan peliharaan mati, serta 11 orang terinfeksi virus H5N1. Pemerintah Kota Tangerang bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menginisiasi program Satgas Flu Burung atau yang disebut dengan Satgas Penyehatan Hewan. Program ini ditujukan untuk mencegah penyebarluasan virus flu burung di masyarakat serta menekan angka kasus flu burung di Kota Tangerang. Program Satgas Penyehatan Hewan ini terdapat di 104 kelurahan, di mana di setiap kelurahan terdapat 1 orang petugas yang memeriksa peternakan atau rumah-rumah yang memelihara unggas dan kemudian melaporkannya jika ada unggas yang mati mendadak atau terindikasi flu burung. Dengan merujuk pengalaman kami di Kota Tangerang sejak tahun 2008 menangani flu burung, jadi kami telah banyak belajar bagaimana menanggulangi dan mengantisipasi tentang dampak isu flu burung. Nah, untuk itu kami di Kota Tangerang rutin setiap tahun mengaktifkan Satgas, namanya Satgas Kesehatan Hewan. Kalau dulu khusus Satgas flu burung, sehingga mereka sudah terbiasa kalau ada kasus di lapangan secara dini mereka melaporkan kepada kita, sehingga kita cepat merespon kalau ada kasus di lapangan, sehingga penyebaran flu burung seandainya ada, kita bisa meminimalisir dengan cara melokalisasi atau pemusnahan unggas sesuai SOP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tak hanya melakukan pemeriksaan langsung kepada masyarakat, Satgas Penyehatan Hewan juga mensosialisasikan tentang biosecurity kepada para peternak atau pemelihara unggas. Biosecurity merupakan upaya mencegah penyebaran penyakit pada unggas seperti memisahkan konstruksi peternakan dengan lingkungan luar, memeriksa lalu lintas unggas dari luar daerah, sterilisasi dengan desinfektan, serta melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengetahui kesehatan unggas. Tipsnya pertama adalah yang punya unggas itu sebaiknya rutin setiap hari membersihkan kotorannya. Nah, setelah bersih baru disemprot dengan desinfektan. Terus usahakan kandang kena sinar matahari, karena juga ultraviolet juga mampu membunuh virus flu burung. Nah, yang kedua, jangan sembarangan memasukkan unggas yang baru, karena kita tidak tahu unggas itu sumbernya apakah bebas flu burung atau tidak gitu. Kalau ada bapak ibu yang membeli ayam baru, itu dipisahkan dengan kandang yang lama. Observasi selama 1 minggu, kalau memang tidak ada kematian, sehat baru digabungkan. Kalau langsung digabungkan, itu berpotensi menyebar kalau seandainya unggas yang baru itu mengandung penyakit flu burung. Dengan diberlakukannya program penyehatan hewan, Kota Tangerang memiliki target 0 kasus flu burung di tahun 2016 ini. Waude Rizky, Javier Almadina, Dai TV. Ya, masih seputar kasus flu burung pemirsa pada 15 Maret 2016 lalu di Jakarta. Tepatnya di Cilandak, Jakarta Selatan telah ditemukan sebanyak 20 unggas yang mati mendadak. Ya, hal ini menjadikan keresahan masyarakat. Untuk itu ada baiknya kita harus mengetahui gejala yang ditimbulkan dan harus mewaspadai lingkungan sekitar agar virus ini tidak terjangkit ke manusia. Sudah lebih dari sepekan puluhan unggas di pemukiman pemulung di RT 14 Cilandak Barat, Jakarta Selatan mati mendadak. Sebanyak 20 unggas terdeteksi virus flu burung. Flu burung merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza tipe A atau H5N1 yang ditularkan oleh unggas. Penularannya dapat terjadi melalui udara yang tercemar virus H5N1 yang berasal dari kotoran atau penularan antar unggas yang menderita flu burung. Sedangkan penularan dari unggas ke manusia dapat terjadi jika manusia melakukan kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi flu burung. Kasus ini terdeteksi pertama kali di Indonesia tahun 2003, di mana kasus ini mengakibatkan 45 orang meninggal dunia. Virus flu burung membuat masyarakat cukup resah karena sering dikatakan menjadi penyebab utama kematian. Padahal apabila diketahui lebih awal, maka virus H5N1 masih dapat diatasi. Tentunya kita harus waspada walaupun itu mengenai unggas. Konsep One Health itu artinya kita harus bersama-sama. Artinya dari sisi manusianya, dari sisi unggasnya, dari sisi lingkungannya kita turun bersama-sama. Alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan koordinasi yang cukup baik. Sama-sama turun ke lapangan bersama dengan teman-teman dari Kementerian Pertanian, dengan pemerintah daerah, khususnya teman-teman di Puskesmas, kita bersama-sama untuk melihat ke sana. Sekali lagi kami berada pada sisi hilir. Pada sisi hulu tentunya kita melihat
teman-teman dari Kementerian Pertanian sudah mempunyai peraturan Menteri Pertanian tentang bagaimana melaksanakan peternakan di pemukiman misalnya. Begitu juga pemerintah DKI, pemerintah Provinsi DKI, saya sangat aspiratif sekali bahwa di sana juga sudah ada perda-perda yang berkenaan bagaimana pengendalian unggas ini. Nah, upaya-upaya ini harus dikuatkan sebetulnya dari hulunya. Untuk menjauhkan virus ini agar tidak terjangkit ke manusia, masyarakat perlu selalu menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan unggas yang positif terkena flu burung. Masyarakat juga harus mengetahui gejala yang timbul saat manusia terjangkit flu ini. Gejala seseorang terinfeksi flu burung sama halnya dengan gejala infeksi saluran pernapasan atau demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, sakit kepala, batuk, nyeri otot, sakit tenggorokan secara tiba-tiba dan lemas. Apabila dari gejala tersebut tidak ditangani dengan cepat dan tepat, maka dapat menimbulkan kematian. Wiwit Purnamasari, Alif Ramadan, DAI TV. Iya, pemirsa, selanjutnya kami akan membahas tentang polemik penertiban transportasi online, namun setelah jeda berikut tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang cerdas memilih moda transportasi. Ini masih hangat-hangatnya diperbincangkan khususnya di Jakarta tentang beberapa aplikasi berbasis online. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang konsumen, tentunya kita semua ingin mendapatkan layanan atau kemudahan dari perusahaan ya. Betul sekali, karena memang moda transportasi yang aman, nyaman, dan juga pastinya harganya terjangkau menjadi prioritas bagi para konsumen. Tapi kemudian ada banyak anggapan yang menganggap bahwasanya yang berbasis online ini ada yang mengatakan tidak formal ya, karena ada yang bilang platnya hitam lah, ada kemudian tidak bayar pajak lah, banyak hal sebenarnya. Nanti akan kita bahas ya. Betul, lagi pula sih sebenarnya kalau menurut saya ya, ini adalah pilihan konsumen untuk memilih apakah mau menggunakan moda transportasi online atau yang konvensional. Betul karena sekali. Mereka punya peminat masing-masing. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut sebenarnya yang bijak seperti apa. Betul sekali, karena pembeli konsumen adalah raja ya. Mereka bisa memilih. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Bapak Ardiansyah Parman selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mendukung keberadaan layanan transportasi berbasis online yang beroperasi di ibu kota. Namun Ahok meminta agar perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Transportasi untuk mengganti plat nomor kendaraan dan membayar pajak meskipun perusahaan tersebut hanya menjadi perantara antara konsumen dan pemilik kendaraan. Layanan transportasi berbasis online yang menggunakan plat kendaraan berwarna hitam menyebabkan pengemudi kendaraan tidak teridentifikasi dan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dari layanan angkutan tersebut tidak terlacak. Konsepnya udah jelas sama mereka. Kita bukan melarang Grab atau Uber, kita mau dukung yang berbasis aplikasi, tapi kan aturan mainnya mesti adil. Jangan sampai perusahaan taksi yang lama bangkrut. Jangan sampai sopir-sopir taksi perusahaan lama pindah ke dia. Kan juga perusahaan kan bayar pajak, ada bayar pajak penghasilan itu ya. Jika aturan ini terrealisasi, konflik yang kerap timbul antara penyedia jasa transportasi online dengan penyedia jasa transportasi konvensional dapat segera teratasi. Baik, memang perlu ada win-win solution ya, ada solusi di tengah-tengah supaya semuanya untung, semuanya sama-sama berguna. Ya, yang penting jangan ada kerusuhan, itu aja Betul sih ya, sekali. karena akhirnya nggak nyaman. Betul sekali, karena kembali lagi ini adalah end user ya, konsumen terakhir yang harus memang memilih mana yang terbaik buat mereka. Oke, kita langsung ke Pak Ardiansyah. Halo Pak Ardi. Selamat pagi, Pak Ardi. Oke, semangat banget ya kayaknya hari ini segar ya. Seger lah. Seger dong. Oke, Pak Ardi, ini kalau kita lihat, menurut Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta, Pak Juni Prayitno, ini mengatakan ada potensi konsumen yang sangat luar biasa untuk aplikasi berbasis online. Ya, kalau malam itu konsumennya bisa mencapai 9,6 juta orang, siang hari bisa 12,5 juta orang, itu potensi yang sangat luar biasa hanya di Jakarta. Nah, kemudian sebenarnya dari sudut pandang konsumen, menurut Pak Ardi, transportasi macam apa sih yang sepertinya layak untuk diterapkan di kota metropolitan seperti Jakarta ini? Kalau ditanya tentang aman, kemudian murah,
itu ya kereta api. Tetapi aksesnya terbatas. Jumlah layanannya terbatas. Jadi ini tergantung kepada kebutuhan dan tujuan dari konsumen. Bagi konsumen, kalau pilihannya banyak, senang sekali. Jadi kalau lebih banyak yang diberikan opsi-opsi kepada konsumen, itu menjadi pilihan karena konsumen boleh memilih mana yang terbaik buat mereka gitu. Oke, nah kalau kita lihat sekarang sebenarnya ketersediaan moda transportasi cukup banyak pilihan, ditambah dengan transportasi berbasis online. Tapi ini kan jadi sedikit polemik karena bagi yang moda transportasi konvensional, kehadiran online ini mengurangi pendapatan mereka, atau mereka juga merasa kok yang satu nih nggak bayar pajak. Menurut Bapak sendiri sebagai konsumen seperti apa? Kalau sebagai konsumen tadi adalah pilihannya adalah yang paling menguntungkan buat konsumen. Ya nyaman, aman, selamat, kemudian harga kompetitif. Saya nggak mengatakan murah karena murah itu kan relatif. Tapi kalau lebih kompetitif itu akan menjadi pilihan buat konsumen. Betul sekali. Nah, jadi menurut saya nggak ada persoalan sebenarnya. Tidak ada masalah. Masalahnya itu adalah muncul ketika kita menyikapi masalah itu. Tidak menempatkan pada porsinya yang seharusnya. Ketika kita membahas mengenai transportasi, kita juga mencampur adukan dengan aplikasi sebagai penyelenggara aplikasi dianggap sebagai penyelenggara transportasi, bukan. Jadi ada 3 undang-undang ya. Undang-undang perlindungan konsumen sendiri itu berpihak bagaimana kita negara hadir menjamin bahwa kepentingan konsumen terlindungi. Yang kedua, undang-undang lalu lintas itu memastikan bahwa angkutan umum itu tertib. Jadi penyelenggara angkutan umum harus berizin. Itu ada. Sekarang lagi penyedia aplikasi, ada undang-undangnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada PP-nya 82 tahun 2012, jelas di sana apa kewajiban bagi penyelenggara penyedia aplikasi atau istilahnya itu sistem elektronik dikenalnya di dalam undang-undang. Sama sebenarnya. Jadi mari kita tempatkan pada posisinya. Jadi tidak bisa penyelenggara aplikasi diminta untuk minta izin ke mana? Ke Pemda, ke gubernur misalnya, atau ke Menteri Perhubungan untuk mengajukan sebagai perusahaan transportasi. Loh, dia bukan perusahaan transportasi kok. Jadi kalau mau menertibkan sistem transportasi kita, ya kita laksanakan saja peraturan perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan porsinya. Ya? Jadi jangan campur aduk. Ya saya kira Menteri Kominfo juga bingung ketika dituntut harus ini kalau urusan transportasi ya. Tapi kalau urusan IT, itu urusan beliau itu. Beliau lah regulatornya. Jadi memang harus sesuai porsinya dan berjalan saja sesuai regulasi. Nah, kalau transportasi umum yang menerbitkan kalau di daerah DKI yaitu Gubernur DKI. Tentu pelaksananya adalah Kepala Dinas Perhubungannya ya. Gitu. Ini makin menarik nih, bagaimana sebenarnya memang harus sesuai porsinya, sesuai regulasi dan harus kita tempatkan harusnya tidak ada masalah yang signifikan. Nah, tadi Anda sebut-sebut plat hitam. Di dalam peraturan perundang-undangan lalu lintas, ya, undang-undang kemudian turunannya lagi peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 35 tahun 2003 mengatakan selain yang istilahnya itu angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum bukan istilahnya tidak dalam trayek. Kalau trayek itu kayak bus apa bukan trayek, ini di luar trayek. Itu ada satu angkutan taksi. Nah, angkutan taksi ini tarifnya itu ditetapkan oleh pemerintah atas usul penyelenggara angkutan taksi. Yang kedua, angkutan sewa
Angkutan sewa tarifnya ditetapkan antara konsumen dengan si pelaku usaha. Kalau dia setuju berapapun jadi. Oke, jadi sebenarnya bisa berdasarkan kesepakatan ya. Loh, jadi tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Oke, ini kita masih akan bahas lebih lanjut, tapi kita Terus harus jeda dulu. pelatnya apa? Nah, kita nanti Hitam. bahas. Oke, sebenarnya Angkutan sewa Iya. itu platnya hitam bukan kuning. Itu menurut peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang peraturan. Supaya jelas lah ini. Iya, Persoalan ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya. Oke, gitu. kita jeda dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Hala Indonesia. Baik, kita masih membahas tentang cerdas memilih moda transportasi ya. Ini ada sebanyak 45% pengguna dari transportasi konvensional ini sekarang sudah beralih ke yang online atau yang daring. Ya, dan itu membuktikan bahwasanya ternyata banyak konsumen yang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dalam artian layanan ya, entah itu dari kenyamanan, keamanan, dan juga pastinya dari harga. Kita kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi, ini kalau kita lihat, apakah fenomena yang terjadi selama ini sampai beberapa waktu kemarin ada demo besar-besaran? Apakah ini cerminan pemerintah belum bisa menyediakan transportasi yang aman dan nyaman untuk masyarakat? Jadi dalam peraturan perundang-undangan kembali lagi bahwa kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan layanan angkutan umum. Itu kewajiban. Nah, persoalan sekarang berkembang, memang perubahan telah terjadi. Di mana istilah Pak Renal Kasali itu sharing ekonomi. Aset-aset yang idle diutilisasikan sehingga menjadi sangat kompetitif. Nah, ini perubahan terus berjalan dan itu tidak mungkin dihambat. Jadi kenyataan ini harus diterima. Sekarang kita harus beradaptasi dengan perubahan itu. Nah, kalau bertahan dengan sistem lama, ya dia lama-lama habis. Ya kan? Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa fenomena yang ada ini kenyataan yang harus kita terima. Nah, bagaimana kita memanfaatkan perubahan ini untuk kesejahteraan kita? Bukan untuk kesejahteraan kelompok tertentu. Nah, ini dia sebenarnya Ya kan? si produsen ataupun ini penyedia jasa juga harus mengerti bagaimana tipikal gitu. konsumennya ya. Lah kalau dengan penggunaan aplikasi, ya penggunaan saya tidak mengatakan berbasis online, berbasis aplikasi, nggak begitu. Aplikasi itu hanya alat bantu. Alat bantu untuk kita dipermudah mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha. Ya kan, tadi kemudahan itu diciptakan. Nah, nggak ada yang salah di dalam hal ini. Nah, yang salah itu ketika transportasi itu tidak sesuai aturan. Nah, ini dia. Itu yang harus ditertibkan, kan gitu. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mau tahu sebenarnya bagaimana sih tipikal para konsumen dan bagaimana mereka mencoba untuk bijak memilih transportasi pilihan mereka dalam tayangan berikut ini. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, konsumen mengharapkan kemudahan dalam setiap layanan yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia jasa. Hal ini berlaku pula bagi layanan transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain kemudahan, persoalan harga juga memberi pengaruh besar terhadap pilihan moda transportasi masyarakat. Jika sebelumnya konsumen ibu kota hanya dihadapkan pada pilihan moda transportasi umum konvensional, sejak tahun 2015, pilihan moda transportasi umum berbasis online pun mulai menjamur, mulai dari moda transportasi roda 2 hingga roda 4. Konsumen mulai meninggalkan moda transportasi umum konvensional karena perusahaan penyedia jasa transportasi online menawarkan moda transportasi yang lebih nyaman dengan harga terjangkau. Namun di balik segala kemudahannya, perusahaan penyedia jasa transportasi online dinilai menyalahi Undang-Undang Transportasi karena selama ini menggunakan plat hitam dan tidak membayar pajak penghasilan. Lalu sebagai konsumen cerdas, apa yang harus dipertimbangkan dalam memilih moda transportasi umum? Apakah hanya mengedepankan keuntungan konsumen? Atau konsumen juga wajib memperhatikan faktor legalitas perusahaan penyedia jasa?
ini dia jadi pertanyaan. Sebenarnya sebagai konsumen mana berpikir sih saat kita mau cepat sampai tujuan, ini legal atau tidak, ini itu bukan urusan konsumen. Bukan urusan konsumen. Nah, makanya itu kenapa harus jadi polemik dan akhirnya konsumen juga yang dirugikan. Nah, ini tanggapan Bapak bagaimana? Kembali lagi, persoalan itu adalah menyikapi masalah. Jadi soal masalah ini digabung-gabung sehingga bingung. Sebenarnya kalau dipilah tadi itu akan jelas. Bahkan ya kalau masalah ke depan bagaimana memperbaiki sistem transportasi sudah keluar peraturan Menteri Perhubungan yang memang belum berlaku. Tapi dalam waktu 3 tahun itu harus dilaksanakan, yaitu standar pelayanan minimal. Apakah itu pelayanan angkutan taksi, sewa, angkutan tujuan tertentu dan sebagainya itu ditetapkan. Kriterianya apa, indikatornya apa yang harus. Nah itu ke depan. Jadi kalau 3 tahun dari sekarang kira-kira Februari tahun 2018 itu harus diimplementasikan. Jadi yang penting sebenarnya adalah bagaimana mengimplementasikan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Oke, jadi kalau kita lihat dari beberapa sisi tadi sebenarnya yang dititik beratkan pada demo besar kemarin itu sebenarnya apa Pak? Apakah peraturannya, kemudian ada tarifnya, pajaknya, platnya, sepertinya banyak agak melebar. Iya. Tadi plat hitam disinggung. Kalau kita baca peraturan perhubungan, Menteri Perhubungan nomor KM 35 tahun 2003 disebut ciri dari angkutan sewa plat hitam. Tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Itu. Jadi kalau dibilang angkutan sewa dianggap ilegal, kalau dia tidak berizin. Ya. Itu ilegal. Nah yang harus ditertibkan kan, nah si penyelenggara ini memiliki izin atau tidak, ada 2 izin yang harus dipenuhi. 1, izin usaha angkutan. Kedua, izin operasi. Kalau dua-duanya terpenuhi, kalau di DKI ya minta aja ke Gubernur DKI. Beliau juga yang bisa mencabut gitu. Ya. Bukan Menteri Menteri Kominfo. Nah, tentang si pengemudi menggunakan aplikasi. Nggak ada larangan Anda tuh lagi pakai aplikasi tuh. Iya kan? Iya. Pakai aplikasi. Kalau operating system nggak bisa dipakai untuk Anda berkomunikasi. Aplikasi. Apa Anda dilarang menggunakan aplikasi dalam bekerja? Melakukan kegiatan? Enggak kan? Enggak. Nah, saya bekerja sebagai supir taksi menggunakan aplikasi. Kira-kira salah nggak? Enggak. Nah iya. Nah kalau mau menertibkan perusahaan aplikasi, tertibkan. Ada kewajiban memang bagi istilahnya perangkat lunak atau sistem aplikasi itu untuk pelayanan publik harus didaftarkan ke Menteri Kominfo. Oke. Sebenarnya ini pilihan dan ini sebenarnya kemajuan yang kalau diadopsi akan jauh lebih baik dan memberi kenyamanan. Kita masih akan bahas lebih lanjut tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Ala Indonesia. Baik, kalau kita berbincang tentang transportasi umum juga ada salah satu hal yang paling penting kita harus ketahui adalah tentang keamanannya. Baru saja kemarin Indika ada penjamretan dilakukan di angkutan M44 yaitu jurusan Kampung Melayu Karet Kuningan. Kemudian ada penjamretan penodongan. Kemudian kalau kita berbicara tentang keamanannya berarti kan memang tidak aman. Ada potensi untuk tidak aman. Ada potensi untuk tidak aman. Jadi kemudian tidak salah kemudian banyak masyarakat yang beralih ke online. Karena titik koordinatnya diketahui jelas dan data juga dari profilnya ya juga jelas ya, makanya mereka beralih ke situ dan juga lebih terjangkau ya. Oke, kita kembali ke Pak Ardi. Pak Ardi, berbagai pilihan yang bisa didapatkan oleh konsumen dan mereka bisa memilih sendiri karena tadi di awal kita sudah bilang bahwasanya konsumen adalah raja, mereka bisa memilih. Tapi polemik ini kemudian apakah merugikan masyarakat ke depannya nanti? Dan kita masih ini agak blur karena permasalahan kayaknya semakin melebar. Anda bilang tadi masyarakat atau konsumen pindah ke transportasi online. Tepatnya sebenarnya pindah kepada sistem transportasi layanan
angkutan sewa Sewa, oke. Sistemnya yang saja ya. menggunakan Kan aplikasi online. gitu. Karena kendaraannya Ya tidak kita online boleh ya, lah kita Pak. kita singkat menjadi transportasi online. Tapi maksudnya itu betul. nggak ada yang kita dirubah menjadi gelombang kemudian dikirim melalui ini. Jaringan wifi ya Pak. Terus sana Tapi dirubah kalau itu lagi. memang ada sih bagus juga sebenarnya. lebih Teknologi efisien ya? yang pernah dikuasai oleh manusia pada zaman Ya. Nabi Sulaiman. Oke. Iya benar. Sudah. Itu namanya teleportasi. Teleportasi. Nah kita baru menguasai zaman ini telekomunikasi. Betul. Tapi zaman itu sudah ada juga teleportasi. Jadi memindahkan massa, benda dalam sekejap. Dan ini informasinya bukan dongeng loh. Ini adalah diinformasikan oleh Maha Pencipta melalui Al-Quran bahwa memindahkan istana Siti Balkis ke istananya ini, di dekat istananya Sulaiman. Oke, sebenarnya ini kalau bisa Jadi kita tarik, udah ada. Iya, secara universal bahwa ini kemajuan yang memang mungkin saja terjadi dan setiap orang harus beradaptasi dengan kemajuan Iya, itu ya, jangan jadi polemik. Nah, sebenarnya dari BPKN sendiri nih sebagai pelindung konsumen secara Oke, nasional ya. Nah Iya, ini iya, baik. ada ini nggak sih ada apa masukan dari konsumen? Iya, Memang iya, ada baik. keluhan. Iya, gini. Seperti apa? Saya belum perkenalkan tuh Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini. Badan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Anggota badan ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Fungsinya apa? Memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah itu. Tugasnya antara lain yaitu memberikan rekomendasi apa-apa saja yang perlu diambil langkah oleh pemerintah. Nah, terkait dengan itu, tahun 2015 tadi, BPKN melakukan penelitian, pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan sistem transportasi, angkutan umum ini. Kemudian kami menyelenggarakan FGD, mengundang Kementerian Perhubungan, mengundang Organda, mengundang penyedia aplikasi Uber, Grab, kami undang. Kita ingin dengar apa sih persoalannya, kan gitu. Maka akhirnya Desember tadi kami menulis surat kepada Menteri Perhubungan menyampaikan rekomendasi. Ya, yang pertama adalah agar mempercepat memprioritaskan layanan transportasi umum ini segera dapat diwujudkan. Itu satu. Untuk supaya ada kenyamanan bagi masyarakat pengguna, karena kewajiban pemerintah. Yang kedua, mengakomodir penggunaan aplikasi di dalam angkutan umum, penyelenggara angkutan umum itu. Yang ketiga, tolong bina dan awasi angkutan ojek motor supaya aman, selamat, nyaman kan gitu, murah tuh kan. Betul. Nah, 3 hal itu sudah kami sampaikan. Jadi kok muncul jadi kendaraan, karena gini, kenapa latar belakangnya kita fokus juga kepada angkutan roda 2? Karena di dalam undang-undang kami melihat tidak disebut sebagai angkutan umum, tetapi di klasifikasi baku lapangan usaha diakui sebagai usaha. Itu kami sampaikan juga ke Menteri Perhubungan. Tolong ini karena dia usaha, tolong dibina untuk bisa ada kepastian hukum buat mereka juga gitu. Oke, jadi sebenarnya Jadi kita sudah sampaikan. Nah, ini juga menurut saya dalam kesempatan ini saya ingin sharing juga agar pemerintah jangan ragu-ragu mengimplementasikan peraturan perundang-undang yang ada pada masa transisi ini untuk membenahi masalah ini. Sementara katakanlah memang hukum itu selalu tertinggal dengan perkembangan perubahan. Nggak apa-apa. Ya udah kita lakukan perubahan, tapi semasa ini masih berlaku peraturan perundang-undangnya ada, implementasikan, tegakkan hukum. Oke, pemerintah harus untuk memberikan tegas, kepastian hukum, Iya, kepastian hukum berusaha sesuai regulasi buat dan siapa jangan saja lagi, yang ingin betul, dan berusaha jangan di lagi meragukan Indonesia. konsumen, yang Gitu. merugikan konsumen. Baik, terima kasih untuk kehadiran di Halo Indonesia, sukses terus, Oke. dan semoga transportasi kita makin maju ya. Baik, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Halo Indonesia.
Keberadaan bioskop di Indonesia telah dimulai sejak awal abad ke-20. Di Jakarta, keberadaan bioskop mulai berkembang dari tahun 1950-an. Ya, beragam film baik film lokal maupun luar negeri mulai dinikmati oleh masyarakat Jakarta pada waktu itu. Semakin tua, semakin ditinggalkan. Itulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan keberadaan bioskop-bioskop tua di Jakarta. Selain kalah bersaing dengan bioskop modern, kecanggihan teknologi informasi, dan maraknya perdagangan DVD semakin memudarkan keberadaan bioskop tua. Salah satunya adalah bioskop Grand Theater di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Meski masih beroperasi, namun jumlah penonton yang mengisi studio bioskop tak lebih dari 15 orang setiap harinya. Jika tidak ada penonton, pengelola bioskop terpaksa menutup loket dan meniadakan jadwal pemutaran film. Menurut pengamat perfilman Indonesia Yan Wijaya, keberadaan bioskop tua di Jakarta kini berada di ambang titik nadir. Ketatnya persaingan serta besarnya biaya operasional dari waktu ke waktu membuat usaha bioskop tua di Jakarta kian terpuruk. Padahal pada zamannya keberadaan bioskop tersebut menjadi penyedia layar terbesar bagi film Indonesia. Sebenarnya bioskop tradisional sudah kehabisan daya, sebagian besar sudah tidak ada lagi. Kalau bioskop berdiri sendiri seperti tadi yang disebut di Grand atau di Jogja, di Solo, di beberapa tempat masih ada, itu bioskop berdiri sendiri lepas dari mall, itu rasanya pada masa kini agak sulit ya. Karena kesulitan lahan. Jika pemerintah ingin membantu perfilman nasional, pemerintah membangun bioskop-bioskop tahap B dan tahap C dengan tiket murah dan terjangkau yang akan diisi oleh hanya film-film Indonesia. Eksistensi bioskop tua di Jakarta memang tergerus oleh modernisasi. Namun kontribusinya dalam membesarkan film-film lokal akan selalu abadi di hati para penikmatnya. Tim Liputan, DAI TV. Ya, tadi kita lihat bagaimana kondisi bioskop-bioskop tua yang masih bertahan di tengah kemajuan zaman. Betul dan sekali. Hari ini adalah Hari Film Nasional dan kali ini kami akan menghadirkan laporan khusus dari Taman Film Bandung. Ya, di taman ini masyarakat bisa bernostalgia dengan kejayaan film lokal pada masanya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Effendi yang sudah ada di Bandung. Ya, Evan, bisa diceritakan bagaimana kondisi yang ada di sana? Ya, Halo, baik, Evan. terima kasih Matt, Dika dan juga pemirsa melaporkan langsung dari Taman Film Kota Bandung. Di sini memang kalau pagi hari nampak sepi dan memang masyarakat masih beraktivitas. Namun ketika malam memang diputarkan film-film yang tentunya dapat masyarakat bernostalgia di Taman Film ini. Dan juga memang taman ini didesain khusus untuk bisa berkumpul masyarakat dan menyaksikan film secara gratis tentunya. Dan telah bersama saya tentunya ada 3 masyarakat dari Kota Bandung sendiri yang sangat kreatif dan tentunya juga dari pemerintah Kota Bandung sendiri sudah ada di sini. Yang pertama ada dari Dinas Pertamanan, maksudnya adalah Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, dan juga ada pemudi tentunya dari masyarakat yang merupakan arsitek juga, dan yang ketiga ada juga dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Yang pertama saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Dadang selaku dari Kepala Bidang Pertamanan Kota Bandung. Pak Dadang, aku mau nanya nih terkait dengan taman film yang ada di Kota Bandung. Ini kenapa bisa dibuat taman film di wilayah Kota Bandung sendiri? Dan ini satu-satunya di Indonesia loh. Ya. Jadi pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pemakaman dan Pertamanan itu mempunyai program unggulan atau program prioritas yang namanya program pembangunan taman tematik. Nah, taman film ini salah satu taman tematik yang sudah kita miliki dari 20 taman tematik. Nah, kalau dulu taman-taman di Bandung ini cirinya sama, monoton begitu. Kalau misalnya datang ke satu taman, itu paling fasilitasnya ada bangku, lampu, kemudian tanamannya seperti itu sama. Datang lagi ke taman lain, ya seperti itu sama, jadi nggak ada bedanya. Kami menilai taman seperti itu agak kurang menarik. Nah, sehingga dibuatkanlah konsep pembangunan taman tematik ini dengan mengangkat karakter tertentu begitu. Contohnya ini taman film, misalnya ada taman musik juga dan taman film. Nah, sehingga kami mengharapkan dengan dibangunnya taman tematik, taman-taman kita menjadi ruang publik yang diminati untuk dikunjungi oleh masyarakat. Oke, berkaitan dengan yang diminati masyarakat, ini tuh arsiteknya sendiri unik banget nih, berlikak-likuk dari taman film. Kita juga bertanya pemirsa langsung kepada arsiteknya, ini mengapa bisa kemudian lekak-lekuk dari taman ini bisa ada di sini? Iya.
Jadi arsitektur taman film ini memang mengikuti kontur. Desainnya itu dibuat menurun berupa tangga-tangga ke bawah. Dan juga kurva-kurva yang kami buat ini merupakan strategi dari desain, di mana setiap lekukan dan kurva itu memang strategi yang membuat pengunjung yang datang belum kenal satu sama lain bisa duduk berhadapan-hadapan dan saling berkenalan. Jadi konsep urbannya adalah di bawah layang Pasupati ini ada beberapa urban parks yang mulai dari Taman Jomblo, mereka datang sendiri-sendiri, duduk sendiri-sendiri, lalu pergi menuju ke Taman Film ini dan mulai berkenalan dan malamnya nonton film bareng. Oke, baik. Selain dari hal itu, pemirsa, ternyata dari taman tematik ini di Kota Bandung ini sangat menarik banyak wisatawan yang datang ketika hari-hari tertentu. Sudah ada bersama saya juga Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Kita tanyakan nih, bagaimana bisa kemudian menggait dari para wisatawan untuk datang ke taman-taman tematik sendiri. Silakan, Pak. Oke. Bandung ini sebenarnya minim dengan potensi wisata, terutama potensi wisata alam. Jadi kalau kita selama ini melihat banyak wisatawan datang ke Kota Bandung, mereka itu sebenarnya mengunjungi objek-objek wisata alam yang berada di luar Kota Bandung. Bandung sendiri hanya menyediakan hospitality, sarana seperti kamar-kamar hotel dan restoran dan lain-lain. Tetapi ternyata sektor pariwisata ini banyak sekali menyumbang kepada pendapatan asli daerah Kota Bandung. Nah, mungkin salah satunya yang menjadi titik daya tarik wisata adalah taman-taman tematik seperti ini yang sudah disediakan oleh rekan saya dari Dinas Pemakaman dan Pertamanan. Jadi untuk promosi wisata, taman-taman tematik seperti ini menjadi bagian dari promosi wisata Kota Bandung. Oke, baik. Kita juga pengen dengar nih ya, pemirsa. Seperti apa sih sebenarnya mungkin sedikit bocoran ke depan ada apa lagi yang ada di Kota Bandung yang dibuat tamannya nih. Kita akan tanyakan lagi Pak Dadang nih. Ada apa nih bocoran langsung nih Pak? Ya, tahun ini insya Allah kita akan membuat taman-taman tematik lagi. Salah satunya adalah Taman Gasmin atau Gasibu Mini. Kemudian kita juga akan merevitalisasi Taman Tegalega dan hutan Babakan Siliwangi. Kemudian Taman Maluku dan yang terakhir Taman Seram. Itu. Baik, kemudian ada sedikit bocor lagi katanya nanti di Taman Film ini berkaitan dengan Hari Film Nasional juga. Nanti katanya ada pertandingan Persib. Ini gimana nih persiapannya di Taman Film sendiri? Ya, kebetulan hari ini Persib main bertanding semifinal melawan Bali United, sehingga kami mempersiapkan untuk penyelenggaraan nanti malam nonton bareng. Karena kalau Persib main biasanya warga Bandung datang beramai-ramai membeludak ke sini untuk menonton bareng di Taman Film. Oke, baik, kita tunggu untuk nanti malam. Dan tentunya bocoran lagi seperti apa mungkin dari arsitek sendiri yang bekerja sama dengan Pak Wali Kota Bandung langsung. Ini gimana nih? Ada sedikit bocoran lagi mungkin untuk ke depan proyek? Betul. Jadi saya dan Florian dan teman-teman di Show Studio itu selain mengerjakan desain taman film juga ada perpustakaan kecil di Taman Lansia, micro library di Taman Bima, dan juga yang seru dan coming up this year itu adalah studi park yang tergabung dalam Bandung Innovation Center di Kiara Condong. Baik, dan yang terakhir ini kan kalau kita tahu pemirsa ternyata di Kota Bandung nanti ini menjadi salah satu tempat untuk event PON di tahun 2016 ini. Kita tanya juga kepada Bapak Dinas Kebudayaan Pariwisata nih Pak. Ini gimana selaku dari analis budaya tentunya untuk bisa menarik wisatawan sendiri? Oke. Setiap tahun ada beberapa event yang berskala nasional maupun internasional di Kota Bandung. Salah satunya adalah saya bicara tahun kemarin kita ada acara Asia Afrika Carnival untuk mensupport kegiatan konferensi Asia Afrika. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata menampilkan berbagai jenis kesenian tradisional untuk diperkenalkan kepada tamu-tamu kita dari luar negeri. Nah, untuk tahun 2016 tahun sekarang ini kebetulan akan ada lagi event yang berskala nasional yaitu PON ya, Pekan Olahraga Nasional. Nah, salah satu venue-nya berada di Kota Bandung. Bahkan kalau tidak salah ini pembukaannya nanti akan ada di Kota Bandung. Nah, sesuai dengan fungsi atau tugas pokok dari Dinas Kebudayaan Pariwisata, kita nanti akan menampilkan atraksi kesenian berupa kesenian tradisional pada acara pembukaan PON tersebut. Oke, baik, terima kasih Pak Dadang, terima kasih Mbak Daliana, juga terima kasih Pak dari Kebudayaan Pariwisata yang telah menemani saya untuk berkunjung ke Taman Film yang ada di Kota Bandung, dan kita tunggu tentunya apalagi inovasi yang ada di Kota Bandung. Dan pemirsa, itulah tadi laporan saya langsung dari Taman Film Kota Bandung. Ahmad Effendi dan Yoga Pratama melaporkan untuk Daya TV. Kembali ke Matt dan juga Dika, silakan. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, Evan. Nah, kita dari Bandung kita beralih ke ibu kota ya. Sejak diresmikannya wisata Balai Kota oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada 12 September 2015, masyarakat umum kini bisa melihat secara langsung ruangan demi ruangan di tempat gubernur berkantor. Ya, setiap akhir pekan setidaknya ada 400 pengunjung yang memadati kompleks Balai Kota DKI Jakarta yang berada di kawasan Jakarta Pusat.
Sejak 12 September 2015, Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan wisata Balai Kota, di mana masyarakat umum dapat melihat secara langsung ruangan Balai Kota setiap akhir pekan tanpa dipungut biaya. 6 bulan selang peresmian tersebut, Balai Kota menjadi destinasi wisata sejarah dan edukasi untuk anak sekolah maupun turis asing. Setidaknya tercatat lebih dari 400 pengunjung yang memadati Kompleks Balai Kota Jakarta setiap akhir pekannya. Wisata Balai Kota ini lebih ramai dikunjungi di hari Sabtu, di mana terdapat 5 sekolah yang sudah dijadwalkan untuk melakukan study tour atau karya wisata. Sekitar 50 anak dari masing-masing sekolah dijemput dan diantar dengan bus sekolah gratis yang disediakan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dengan 1-2 pemandu, anak-anak tersebut kemudian dapat menjelajahi dan berfoto di berbagai sudut Balai Kota, seperti pendopo Balai Kota, ruang rapat pimpinan, ruang galeri foto, ruang transit tamu, ruang Balai Agung, dan ruangan lainnya. Menurut Bambang Irawan, selaku Komandan Keamanan Peleton 3 Balai Kota, setiap pengunjung bebas berwisata edukasi di dalam ruangan Balai Kota, walaupun tetap ada beberapa aturan yang harus dipatuhi. Peraturannya masuk ke dalam gedung ini, yang pertama tidak boleh bawa makan dan minum. Boleh bawa tapi nggak boleh makan minum di dalam ruangan ini. Terus yang keduanya tidak boleh menyentuh barang-barang koleksi yang ada di sini. Silahkan, mau foto-foto tapi nggak boleh menyentuh barang-barangnya. Terus yang sudah ada tanda merah-merah ini berarti kan dilarang, nggak boleh masuk, hanya melihat dari dalam. Terus kalau yang tidak dikasih tanda merah itu boleh, silahkan. Seperti contoh ruang rapat Pak Gubernur, ruang rapat kerja ya Pak Gubernur itu setiap hari Senin ada rapim di sini, boleh. Mereka mau merasakan, wah ya saya duduk di sini nih, Pak Gubernur duduknya di sini, Pak Wakil Gubernur duduknya di sini, mereka boleh mencoba, bahkan foto-foto di situ boleh. Aturan tersebut. Iya, pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Hala Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya, jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv dan @haloindo_daai_tv. Akhir kata, saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.